Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di sini Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan meningkat dalam keberkenanan. Di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33 tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik. Yang baik tentu yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah modelnya adalah Tuhan Yesus. Yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai pada tingkat ekstrim, misalnya contoh seorang ibu-ibu yang menghadapi perlakuan atau mengalami perlakuan tidak adil dari suami, yaitu perlakuan yang kasar atau siksaan atau penganiayaan. Bahkan ibu ini tidak memandang jika suaminya itu akan bisa bertobat, akan menjadi orang baik dan membangun rumah tangga yang lebih baik lagi, lebih bahagia sebagai hal yang utama. Hal yang terutama adalah bagaimana kita menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Seharusnya inilah yang lebih harus difikirkan. Orientasi kita seharusnya bagaimana kita berkenan kepada Allah. Hal ini yang tersulit atau terberat di dalam hidup. Lebih berat dari mencari uang, berkarir, atau apapun. Tetapi yang termahal, terutama dan harganya tidak ternilai adalah keberkenanan kepada Tuhan. Sering ketika menghadapi masalah, kita berdoa agar masalah kita dapat segera selesai. Kita minta peningkatan dalam bentuk masalah kita itu akan selesai atau makin berkurang. Sampai kita lebih mengutamakan hal tersebut daripada Tuhan. Ini sungguh kesalahan, ketidaktepatan. Mestinya kita berjuang bagaimana dapat berkenan kepada Allah, benar-benar menyenangkan hati Allah dan menjadi keharuman di mata Allah. Mengenai masalah itu, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mengenai persoalan kita itu, kita harus bertanggung jawab menghadapinya. Tetapi jangan sampai terbelenggu pikiran dan jiwa sehingga menjadi berhala persoalan itu bagi kita. Mestinya kita memandang bahwa satu-satunya yang terpenting adalah keberkenanan kepada Tuhan. Kita harus berusaha melakukan peningkatan menjadi anak Allah yang berkenan. Maka semua usaha kita benar-benar harus diarahkan untuk hal ini. Kita juga melihat ada kondisi-kondisi yang harus dijauhi. Sebab kondisi-kondisi itu akan membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Seperti halnya seorang atau ibu-ibu yang mempunyai kebiasaan berkumpul lalu mengadakan arisan. Kemudian orang-orang yang hanya mau membuat gosip atau di situ mau pamer hal-hal yang sifatnya duniawi, pamer perhiasan atau mau pamer pakaian atau mau pamer tas yang dikenakan atau sepatu. Jangan ada di dalam kumpulan itu. Kita akan terkondisi menjadi tidak bertumbuh. Mungkin rasanya memang menyenangkan saat berkumpul seperti itu, tetapi kita tidak bertumbuh. Bergaullah dengan komunitas yang takut akan Allah, yang mengajak berdoa,
memuji, menyembah Tuhan. Dan orientasinya berpikir tentang hal langit baru dan bumi baru. Kalau hanya kumpul-kumpul dengan teman waktu SMA atau pertemuan reuni sampai membuat acara yang besar, sementara sebagian besar atau bisa semua mereka orang-orang yang fasik atau orang-orang yang tidak peduli Tuhan dan tidak takut akan Allah, maka hal ini harus kita hindari, dijauhi sejauh-jauhnya. Peningkatan kehidupan untuk semakin berkenan, inilah yang harus menjadi satu-satunya tujuan kita. Allah akan tersanjung kalau kita memperkarakan ini. Jiwa kita tercengkeram oleh kerinduan ini dan bisa menyingkirkan semua masalah kita. Pasti ada istri-istri yang kecewa terhadap suami atau suami-suami yang kecewa terhadap istri. Jangan sampai kepahitan dan kekecewaan itu membuat kita tidak memiliki gairah yang penuh untuk menjadi anak-anak Allah yang meningkat terus keberkenanannya di hadapan Tuhan. Orang tua yang kecewa dan pahit terhadap anak, jangan memberhalakan kepahitan itu. Sehingga kita tidak fokus bagaimana bertumbuh menjadi anak Allah yang tiap hari semakin meningkat. Kekecewaan dan kepahitan hidup jangan sampai menjadi halangan yang besar sehingga kita tidak dapat meningkat dalam keberkenanan di hadapan Allah. Masalah kecewa kepada pendeta ini juga masalah yang tidak ringan. Sampai tidak mau ke gereja. Jujurnya protes kepada Tuhan sampai-sampai tidak mau ke gereja lagi. Atau bahkan tidak jarang yang bisa menjadi ateis dan bisa juga pindah agama. Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Salah satu dari 12 murid itu berkhianat. Itu sudah hampir 10%. Kalau dunia kita makin jahat, mungkin hamba-hamba Tuhan yang tidak benar bukan lagi 10%, tetapi bisa sampai lebih dari itu. Kita harus memandangnya sebagai satu hal yang wajar. Jadi jangan merasa pahit. Karena kecewa, kemudian kita tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan menjadi tidak berharga. Dan keberkenanan di hadapan Allah menjadi bukan sesuatu yang bernilai. Kalau terus-menerus begini sampai hati kita terpaku dalam kekerasan atau mengeras, maka sampai mati kita tidak dapat memiliki kerinduan yang kuat untuk berkenan kepada Allah. Dan kita akan rugi serta sangat menyesal. Jadi jangan sampai ada kekecewaan, baik itu kekecewaan terhadap pasangan hidup, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pendeta, atau terhadap siapapun yang menghalangi gairah kita untuk bertumbuh dan meningkat menjadi berkenan di hadapan Allah. Terutama untuk kita yang sekarang sedang mengalami kekecewaan berat. Ayo, jangan memelihara dan menikmati kepahitan itu. Tidak ada untungnya kalau kita sakit hati. Menyimpan dendam, justru itu membuat keberkenanan kita tidak meningkat di hadapan Tuhan. Dan itu sangat merugikan kita. Dan kita sangat rugi sekali. Hindari itu. Kejarlah keberkenanan kepada Allah. Terus semangat. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.